Halo semuanya, selamat datang di video saya. Jadi video ini akan agak berbeda dengan video biasanya. Video ini dalam rangka pemenuhan ujian akhir semester Bisnis Big Data. Pada sesi 14 yang lalu, kami diberi e-book dengan judul Big Data and Business Analytics, di mana tugas saat ini adalah memilih salah satu chapter lalu merangkum dalam sebuah video vlog. Saya memilih chapter 6 yakni dengan judul Competitors, Intelligence and Big Data, ditulis oleh Scott Erickson bersama dengan Helen Rothberg. Kenapa saya memilih chapter ini? Karena menurut saya topiknya paling relevan dan nyambung dengan kuliah manajemen. Oke, jadi gini, chapter ini mulai dari 3 konsep dasar, yakni pertama, knowledge management, yaitu cara perusahaan untuk mengatur aset pengetahuannya. Yang kedua, intellectual capital, di mana kumpulan aset yang tidak kelihatan menjadi keahlian karyawan, budaya kerja sampai hubungannya dengan pelanggan. Lalu yang ketiga, competitive intelligence. Ini kebalikannya, di mana pesaing kita mengumpulin dan menganalisis informasi tentang kita. Nah, terus di mana big data itu masuk? Jadi ini menarik. Dulu yang dianggap berharga hanya menjadi pengetahuan yang sudah matang, tapi sekarang data mentah saja sudah memiliki nilai strategis. Nah, penulisnya nyebut ini dengan pre-knowledge. Masalahnya apa? Semakin perusahaan rajin mengumpulkan berbagai data, semakin banyak juga celah untuk pesaing untuk mengetahuinya. Jadi, ada trade-off di sini antara mengembangkan pengetahuan dengan melindungi pengetahuan itu sendiri. Nah, bagian paling menarik dari chapter ini yakni kerangka kerja yang mereka buat, di mana disebut dengan Strategic Protection Factor atau SPF. Dengan simpelnya, setiap industri itu bisa dipetakan berdasarkan dua hal. Seberapa penting sih ngembangin pengetahuan untuk industri itu dan seberapa mudahnya pesaing untuk meniru pengetahuan tersebut. Sehingga muncul 4 kuadran. Yang pertama adalah SPF 45, namanya Cold War. Di sini, pengetahuan itu penting sekali, tapi juga jadi incaran pesaing. Contohnya industri software, farmasi, dan semikonduktor, strateginya adalah investasi besar di big data. Namun keamanan datanya juga harus sangatlah ketat. Kedua adalah SPF 30, yakni Glass House. Di sini pengetahuan tidak terlalu penting untuk dikembangkan, tapi begitu ada insight baru, mudah untuk ditiru. Contohnya adalah jasa keuangan dan otomotif. Jadi big data dipakai untuk proyek-proyek kecil saja, tidak untuk dengan proyek yang sangat besar. Nah, yang ketiga adalah SPF 15. Nah, saya menyukai dengan julukannya yakni 800 pound gorilla. Di sini pengetahuannya penting, tapi resiko ditiru pesaing kecil. Karena skalanya sudah sangat besar untuk disaingi. Contoh klasiknya Walmart. Semua pesaing tahu persis strategi Walmart itu apa, tapi karena skala sama dan rantai pasoknya sangat besar, tetap saja susah untuk ditandingin. Jadi perusahaan seperti ini tidak bisa dikejar datanya seagresif mungkin, tanpa terlalu khawatir soal keamanan. Nah, dan yang keempat adalah SPF 5, namanya Brilliance. Di sini pengetahuannya tidak terlalu berharga untuk siapapun, baik untuk perusahaan sendiri ataupun untuk pesaing. Contohnya distribusi energi, manufaktur yang sudah lama. Nah, untuk industri seperti ini, industri besar-besaran di big data akan berasa tidak terlalu worth it. Lalu menurut saya, pelajaran paling penting dari chapter ini yakni sebelum perusahaan secara terburu-buru investasi dalam big data, mereka harus mengetahui terlebih dahulu mereka ada di kuadran mana. Karena dari situ baru perusahaan bisa memutuskan
datanya diproses sendiri atau disewa lewat misalnya cloud. Beberapa besar anggaran keamanan sampai perlu tidak sih memiliki tim yang kompetitif intelijen sendiri. Jadi intinya nggak ada satu strategi big data yang cocok untuk seluruh jenis industri. Sebagai penutup, untuk saya pribadi, pelajaran ini tidak cuma berlaku untuk perusahaan besar saja, namun bisa dipakai untuk pikiran diri sendiri. Seperti halnya skill atau pengetahuan apa yang benar-benar ingin kita jual dan seberapa mudah untuk ditiru orang lain. Jadi, ini dirangkum dalam chapter 6 yakni Competitors, Intelligence, and Big Data dari buku Big Data and Business Analytics. Terima kasih banyak karena mendapatkan insight yang sangat besar. Semoga video ini pun dapat memberikan insight bagi orang yang menyimaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.